Hai semuanya, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Jadi gimana teman-teman kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi kali ini kita seperti biasa bakalan review dan unboxing lagi. Nah sekarang downsize shockbreaker untuk si Honda DP. Dan kebetulan gua baru beli juga ini barangnya. Oke. Ini barangnya tuh dari mereknya dari TAD guys, merek TAD. Rencananya sekarang tuh pengen gua downsize, gua pendekin depan belakang. Jadi untuk sehari-hari gitu. Jadi soalnya gua nggak ada rencana touring jauh. Jadi motornya gua ingin rubah dulu ke setelan anak-anak culture anjay. Si EDP itu kan tinggi banget guys, ukuran shock belakang itu sampai 39 ya, 39 sekian gitu. Shockbreaker yang gua tahu gitu, TAD itu sebenarnya udah lama guys, udah lama, dan dia baru ngeluncurin ini tuh shockbreakernya punyanya PCX 160 guys. Tuh. Gue udah lama tahu mereknya TAD, shockbreaker TAD, dan gue juga sempet kaget ya. Tadinya sih gue pengen belinya tuh yang KW guys, shockbreaker KW yang ukuran 340 atau 365, PCX lah, PCX. Tapi pas gue, cobalah gue ini searching yang shockbreaker, merek-merek shockbreaker yang gue tahu. Nah muncullah yang gue tahu ini TAD Racing. Ternyata harganya guys, yang gua kaget tuh harganya, dan untuk sekelas TAD sih menurut gua wah anjir sih, worth it sih gitu ya. Oke lah, jadi ini tuh adalah shockbreakernya PCX 160 guys, 160 yang baru ya. Ukurannya itu 365, ukurannya ada nggak sih di sini? Nah, kode shocknya ada di situ, dan ini tingginya 365, itu lebih rendah daripada si EDP. EDP itu 39 guys, 395 kalau nggak salah. Oke, udah kosong ya. Ada tuh guys, dapat stiker. Ini dapat apa nih? Ini tuh apa sih namanya, preloadnya ya? Preload lagi. Kunci preloadnya. Nah, alasan gua ngambil TAD juga guys. Jadi shockbreaker ini tuh bisa di-adjust, walaupun emang ini nggak tabung. Gua sengaja beli nggak tabung karena pertama ini murah, yang kedua TAD itu udah merek yang setahu gue merek gede, udah banyak produk-produk shockbreaker yang dia bikin, dan sekarang dia bikin baru karena ada PCX ya, PCX 160 yang baru itu yang apa, yang udah ada covernya itu 365 ukurannya, dan mereka sekarang bikin ini, lihat produknya. Yang bikin gua seneng bagian bawahnya udah ada adjustnya guys, dia adjustnya ini, kalian teringat nggak dengan ini tuh adalah adjustnya si X-Max guys. X-Max tuh, shockbreaker X-Max tuh adjustnya seperti ini guys. Jadi untuk pengaturan nanti apa, untuk namanya teh keempukan, ini bisa di adjust di sini, dan kita tuh dikasih nih buat ngejasnya. Nanti ngejasnya tuh kalau nggak salah tuh gini ya gitu, diputar-putar gitulah. Jadi sekarang posisinya ya ada di paling atas guys, ini berarti di paling keras ya, di paling kerasnya nih. Jadi kalau misalkan kita kebawain apa, ditaikin, dipundurin ke sini, harusnya dia akan melonggar, dan dikesinin lagi jadi melonggar lagi. Ini di paling keras. Oke guys, jadi untuk materialnya seperti ini shockbreaker pada umumnya ya. Ini gua ambil yang warna hitam, terus asnya tuh warna emas guys, di dalamnya tuh warna emas gold. Ada juga yang udah banyak pilihan warna lah, pokoknya kalian bisa nanti pilih-pilih aja. Harganya cuma 200 ribuan guys, ini udah 200 ribuan daripada kalian beli yang KW. Lebih baik gua rekomendasiin beli TAD aja guys. Ada jasnya, kempukannya juga udah bisa diatur. Nanti gue praktekin deh di bengkel ya. Nah sekarang kita pasang dulu ke bengkel, dan setelah nanti kepasang gue bikin video lagi. Oke? Let's go, kita ke bengkel dulu.
Oke guys, jadi setelah berapa hari ini ya, ini tuh udah kepasang dan untuk pemasangan sih PNP ya, tinggal plug and play aja dan lihat seperti ini pendek ya. Nah guys, nih lihat tuh. Jadi di sini nggak ada perubahan sama sekali. Ini gua pakai ban ori juga masih ada sisa banyak. Jadi kalau misalkan ini digedein juga aman ya, masih aman. Terus di ininya nih setelannya kelihatan nggak sebelah sini? Setelannya coba. Nah di sini lihat tuh. Jadi setelannya ini gua pakai yang paling ini guys, yang paling keras di bawahnya. Di bawahnya yang paling keras karena kalau misalkan pakai yang oriannya tuh di bagian paling empuk banget, terus keempukan guys. Jadi si motor teh apa sih kayak umbal ambul. Jadi nggak enak lah. Dan untuk pemasangan kayak kata gue sekali lagi tadi PNP tinggal pasang aja. Kalian kalau misalkan lihat agak sini agak jauhan, nah gitu ini pendek ya, udah kelihatan pendek. Dan gua juga udah yang depan juga udah di downsize belakang. Nah, tinggal nanti kalau misalkan teman-teman enaknya mungkin di ini ya, armnya apa ditambahin untuk apa? Ke belakang tuh biar panjang gitu karena kan kalau ADP itu emang si bagian rodanya itu kayak berdiri banget gitu, jadi kurang ke belakang. Oke guys, jadi gimana? Menurut gua ini shocknya rekomendasi banget. Dia harga 200.000. Bang, gimana kalau kempukan? Jujur li, kalau empuk ini lebih empuk daripada yang orinya ya. Yang orinya itu kan tinggi, cuman nggak sempuk ini. Malah yang ini pun terlalu kempukan, jatuhnya terlalu empuk. Makanya gua di setel di paling keras. Sebelum paling keras di situ setelannya, tapi udah cukup lah. Untuk sendiri udah enak gitu. Apalagi kalau misalnya untuk PCX-nya mungkin lebih enak kali ya. Oke, jadi segitu aja dulu teman-teman. Yang berminat silahkan dicek out aja. Ini shockbreaker murah sih kalau menurut gua. Murah, cuman nggak ada tabung doang, tapi worth it lah untuk harganya segitu ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih yang udah menonton dan see you di next video. Bye-bye. Thank you for watching.